saya merasa dunia seperti runtuh gitu. Bahwa penyakit kanker ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit kanker itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Orang mengatakan bahwa penyakit kanker itu pasti akan membawa pada suatu kematian. Setelah saya mengalami proses biopsi selama 3 minggu, hasilnya adalah positif bahwa saya mengidap penyakit kanker payudara stadium 3 dengan benjolan sebesar 7 cm. Saya menderita kanker ini dengan analisa dokter bahwa saya menderita kanker disebabkan oleh hormon karena proses menopause. Kadang-kadang memang hormon yang tidak seimbang bisa membuat berkembangnya sel kanker. Jadi bukan karena faktor keturunan tapi karena proses menopause. Beberapa hari setelah itu, setelah kami tenang, baru saya menyampaikan kepada anak saya bahwa saya mengalami sakit ini dan saya harus mengalami proses pengobatan yang cukup lama. Ya, suami saya terkejut. Suami saya mengatakan bahwa dia mengasihi saya dan dia berharap bersama-sama dengan suami dan sama-sama dengan anak saya akan menjalani proses pengobatan sampai dengan selesai. Dokter mengatakan kepada saya bahwa saya harus melewati 8 kali kemo, Pak. 4 kali kemo yang pertama itu adalah obat yang paling berat yang dipergunakan untuk mengecilkan semua sel-sel dan menghancurkan semua sel-sel kanker itu. Saya mengalami kemerosotan fisik, kulit saya mulai kering-kering, berkeriput, tangan saya terbakar, kaki saya juga kuku yang terbakar, nafsu makan turun. Jadi pada saat saya mengalami suatu kehancuran ya Pak, karena saya merasa dunia seperti runtuh gitu. Bahwa penyakit kanker ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Gitu. Saya menangis, memuji-menyembah Tuhan, saya berdoa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan saya kenapa? Ada apa dengan saya Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan aku menderita penyakit seperti ini ya Tuhan? Apa salah dan dosaku ya Tuhan? Tuhan nggak menjawab gitu. Setelah beberapa kali saya terus masuk memuji nyembah Tuhan, suatu ketika Tuhan jawab pertanyaan saya. Pada saat sedang berlinang air mata, Tuhan bilang, engkau akan sembuh, tapi membutuhkan suatu proses dan engkau akan melewati proses itu. Waktunya tidak lama. Selama pengobatan itu sering datang pada saya Pak, itu firman-Nya berkata bahwa aku Tuhan Allahmu, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Jadi dengan firman itu saya membangkitkan iman saya Pak, bahwa dalam suatu kehidupan Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses, di mana proses itu seolah-olah itu proses yang sangat gelap dan kelam, tapi ada Tuhan Yesus yang menolong saya. Kemudian saya dengan jawaban Tuhan saya merasa bahwa saya pasti akan sembuh, tapi saya melalui satu proses. Setelah kemo yang kelima itu, dokter itu mujizat terjadi pada saat dokter memeriksa, ternyata benjolan itu mengecil Pak. Dia bilang, ini nggak mungkin. Kenapa dokter? Mengecil, benjolan itu mengecil. Dengan adanya benjolan yang mengecil itu saya bangkit kembali semangat Pak, bahwa masih ada mujizat buat saya. Kanker yang saya alami ini adalah kanker yang sangat agresif. Jadi kalaupun melalui satu kemo yang berkali-kali, biasanya sebelum operasi dia masih ada. Tapi terjadi mujizat dari Tuhan bahwa pada saat sebelum saya dioperasi itu sudah hancur dan lenyap, jadi nggak ada benjolan sama sekali. Hancur berkeping-keping, tetap harus diangkat semuanya. Operasi selama 8 jam. Jadi operasi pengangkatan payudara sebelah kiri. Semua dilakukan selama 8 jam operasi. Benar saya mengalami Tuhan pada saat saya mengalami proses ini selama 1 tahun. Saya benar-benar mengalami Tuhan karena saya berjumpa pribadi dengan Tuhan
lewat firman yang disampaikan kepada saya. Tuhan mengatakan, karena aku tahu hidupmu dan aku tahu jalan hidupmu, maka apabila aku menguji engkau, engkau akan timbul seperti emas. Dari kitab Ayub. Dan Tuhan juga berkata pada saat itu, bahwa Ayub mengalami masa yang paling susah. Dia kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, semuanya hilang. Tapi Ayub tetap setia sama Tuhan. Dan pada saat dia menjadi pemenang, dia sudah mengalami semua proses itu. Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Dan Ayub akhirnya dikembalikan, diberkati Tuhan lebih lagi. Dari Ibu Ani yang mengalami cancer sampai dia disembuhkan oleh Tuhan, saya sangat terinspirasi dengan perjuangan iman Ibu Ani ini. Setiap hari dia tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi dia setiap hari memperkatakan janji Tuhan atas hidupnya untuk kesembuhannya. Dia nggak mendengar apa kata vonis-vonis di dunia ini tentang penyakit kanker, tapi dia mendengar apa kata janji Tuhan. Jadi yang saya dapat itu dia punya semangat menantikan janji Tuhan. Nah itu yang membawa dia menjadi sembuh karena janji Tuhan di Alkitab itu selalu diperkatakan kepadanya. Setelah mengalami pengobatan selama 1 tahun, saya mengalami Tuhan sebagai sosok Allah yang mempunyai kuasa. Allah yang melakukan berdaulat terhadap kehidupan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi Allah berdaulat penuh atas kehidupan saya selama saya benar-benar bersandar, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan. Tuhan adalah Allah yang memberikan kekuatan. Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan saya. Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa buat saya dan juga pasti Jehovah Rafa buat semua yang percaya kepada Tuhan Yesus.